Pada hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan pertemuan di antara Parti UMNO dan juga Parti Gurkha, iaitu usaha yang amat baik sekali. Memang ikatan kita daripada dahulu, bukan hanya pada masa ini. Kerjasama telah kita pupuk untuk hubungan dirapatkan di antara kedua negara dan juga dari segi menerusi kepartian kita. Maka dengan itu kedatangan Parti Gurkha yang diketuai oleh Bukhari selaku ketua pimpinan Parti Gurkha yang ada amat kita alu-alukan ke Malaysia dan juga bertemu dengan Parti UMNO, dan kita bincangkan beberapa perkara bagaimana untuk kita dapat mengeratkan hubungan ini, dan di antaranya landasan yang terbaik untuk memungkinkan hubungan ini dapat kita mantapkan ialah menerusi hubungan di antara generasi anak-anak muda kita, ya, yang kita yakin bahawa ianya boleh memberi manfaat bukan hanya kepada kita pada hari ini, bahkan juga yang mendatang. Anak-anak muda kita yang perlu memahami dan mengenali tentang betapa perlunya, ya, hubungan yang rapat ini dapat kita jalinkan untuk memastikan ianya akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan kita juga tekankan tentang penganjuran dari segi pertukaran program-program, ya, khususnya di kalangan belia-belia anak-anak muda kita, belia mawanis, ya, kerana ini merupakan satu kedua bangsa yang serumpun, yang ada keturunan persamaan dia, maka saya yakin ia akan dapat memberi manfaat dalam jangka masa yang panjang kepada kedua-dua negara dan juga kedua-dua parti yang ada. Dan kita juga bincangkan tentang bagaimana hubungan ini kita perluaskan bukan hanya dalam konteks hubungan kepartian kita, bahkan juga dalam konteks ekonominya, kerana kita sedar dan tahu bahawa masyarakat di negara kita ada penglibatan mereka dalam bidang ekonomi, dan begitu juga di negara Indonesia mereka juga ada kemajuan yang kita boleh manfaatkan bersama. Jadi kalau ini dapat kita jayakan di antara kedua-dua organisasi ini, kita yakin ia akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Bapak Safi barusan, bahwa selain daripada kerjasama antara kedua partai ini adalah satu partai yang mendukung pemerintah. UMNO adalah partai pemerintah, Partai Golkar adalah partai yang mendukung pemerintah. Karena itu kita harapkan kerjasama yang sudah lama terbentuk antara Partai Golkar dengan UMNO ini bisa makin lama makin kuat. Karena itulah kita akan memperbaiki, dan Golkar telah menawarkan beberapa program-program kerjasama, khususnya di dalam program-program pertukaran antara ke anak-anak muda dari kedua partai, sehingga dengan demikian nanti sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang, maka sudah ada pengertian antara pemimpin-pemimpin bangsa yang ke depan ini. Demikian pula Partai Golkar berpendapat bahwa perbincangan antara kedua negara yang sampai sekarang belum selesai, masih banyak permasalahan, masih ada permasalahan. Saya kira kedua partai ini bisa kemudian mendukung agar terjadi suatu penyelesaian yang lebih cepat dari kedua negara. Misalnya di dalam bidang perbatasan, misalnya di bidang ketenaga kerjaan, di dalam bidang illegal fishing dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang akan kita telurkan dalam satu cara kerjasama ke depan, yang akan besok akan dibicarakan dengan Sekretaris Jenderal dari UMNO.
Ya, dengan demikian maka kita bisa tahu secara rinci, secara detail apa-apa yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Pada prinsipnya, pertama hubungan antara kedua partai, hubungan antara pemimpin-pemimpin muda dari kedua partai, dan yang kedua adalah untuk dapat mendukung kedua pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kedua negara adalah dua negara yang bersahabat, dua negara yang satu rumpun, karena memang satu rumpun, karena memang lebih dekat, memang pasti ada satu permasalahan-permasalahan, dan saya yakin bahwa permasalahan-permasalahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat dengan adanya hubungan antara partai-partai yang mendukung pemerintah. Saya kira itu sampaikan saudara sekalian. Oke. Ya. Ada soalan? Bila agaknya kerjasama ni dapat dimulakan, mungkin mungkin tahun ni ataupun tahun depan untuk dari segi pertukaran beliau-beliau. Ini kita akan perincikan lagi dari segi, cuma kita nakkan supayanya secara tidak formal ya, yang kita sebutkan di peringkat awal, tapi kita juga harus melihat dari segi structure bagaimana untuk memastikan ini dapat dilakukan bukan bersekali ya, cuma sekali saja kita lakukan, ada kesinambungan dia. Jadi untuk membolehkan itu mesti ada landasan yang memungkinkan keadaan itu dapat kita jayakan. Jadi kita akan perincikan perkara-perkara seumpama ini. Contohnya exchange of youth. Memang kita pernah lakukan dengan pihak-pihak lain, badan-badan lain. Tapi ini pun kita lihat bahawa perlu bagi kita bukan hanya digalakkan di antara kedua negara, khususnya kedua parti sebagai pendukung kepada pemerintah untuk kita dapat mengeratkan hubungan masa depan khususnya bagi generasi muda kita. Tapi itu bukan batasan ya. Bukan hanya di lingkungan generasi muda, ada lagi perkara-perkara yang kita juga turut bincangkan untuk kepentingan ya, kedua negara juga ya, harus dilihat. Tapi ini kita akan membabitkan tentang dari segi kemungkinan perkara-perkara yang perlu diperincikan sebelumnya yang dapat kita jayakan ya. Saya dan Pak Icam, saya Budi dari TV One Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan pada Pak Icam maupun dengan pertama mungkin Pak Icam, dalam pertemuan dengan pemerintah Malaysia khususnya dengan PM tadi Datuk Seri Najib, apakah dibahas juga tentang masalah yang ketenagakerjaan dan masalah hukum warga Indonesia yang ada di Malaysia? Saat ini pemerintah Malaysia akan menggelar pemutihan dan pengampunan warga negara tenaga kerja ilegal sekitar 2 juta di Malaysia, dan di mana mungkin separuhnya adalah warga negara Indonesia yang ilegal di sini. Apakah juga tadi dibicarakan masalah itu yang pertama, dan yang kedua tentang adanya sekitar 178 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia? Apakah ada juga dibicarakan seperti itu? Terus mungkin untuk Datuk Seri, kami mengetahui sebenarnya untuk yang detail atau rincian daripada rencana pemutihan itu, apakah nanti warga negara Indonesia yang ilegal dekat sini apakah harus membayar atau tentang rincian tentang pemutihan dan pengampunan tersebut? Terima kasih. Kita memang membicarakan tapi tidak rinci, membicarakan tentang bagaimana hubungan dari kedua partai untuk bisa dapat membantu mendukung pemerintah kedua negara menyelesaikan permasalahan-permasalahan tenaga kerjaan itu. Dijelaskan bahwa Malaysia akan menjalankannya dengan satu hukum yang ada di Malaysia, termasuk beliau menjelaskan tentang adanya satu tuntutan pidana yang akan diberikan kepada ada majikan yang melakukan pembunuhan terhadap tenaga kerja dari Indonesia. Ini satu kemajuan yang dan telah sampaikan kepada saya. Karena itulah kepada kedua partai ini nanti secara informal tentu antara dua partai bisa kemudian menjembatani satu hubungan-hubungan yang sudah ada antara kedua negara. Nah, ini kita bicarakan mengenai masalah tenaga kerja, kita bicarakan mengenai masalah hubungan perbatasan dari Indonesia Malaysia yang setelah berapa belas kali ada satu meeting sampai sekarang belum terselesaikan. Nah, ini yang kita harapkan bahwa kita bisa mendukung, membantu mengenai masalah itu. Yang kedua,
Apa yang kita Ya, bertanya? tadi yang 178 warga negara Indonesia Oh ya, terancam hukuman mati. ya itu kita tidak bicarakan, tapi kita yakin bahwa pasti ada satu jalan keluar, pasti ada jalan keluar yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Golkar adalah satu partai pendukung pemerintah, separtai koalisi. Partai koalisi pemerintah tentu akan menyampaikannya kepada menteri-menteri yang bersangkutan di Indonesia. Terima kasih atas soalan yang dibangkitkan. Kebiasaan dia bila perkara ini dibangkitkan, menteri yang berwajib akan menjawabnya. Jadi amalan kita sedemikian rupa. Walaupun demikian, yang kita faham bahawa pihak kerajaan Malaysia memang mencari langkah-langkah bagaimana ianya perlu kita atasi supaya kedua negara ini saling dapat bantu-membantu. Ya, kalaupun permasalahannya yang ditimbulkan itu mungkin ada sedikit kerumitan, itu bukan menjadi satu harus penekanan yang kita lakukan. Perlu ada penyelesaian masalah-masalah ini. Dan saya yakin bukan hanya menteri luarnya dari Malaysia, bahkan juga menteri dalam negerinya akan memperincikan perkara-perkara seumpama ini untuk bagaimana ianya dapat diselesaikan. Dan saya yakin sudah pun ada pertemuan di antara saya ingat pimpinan-pimpinan yang bertanggungjawab tentang perkara ini, bagaimana untuk menyelesaikannya. Ya? Okey. Terima kasih. Dah? Masih. Terima kasih ya. Alright. Terima Okey. kasih.